seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir dan berbagai informasi sudah kami persiapkan untuk Anda. Semuanya kami persiapkan dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Per 15 Januari 2025, pemerintah menaikkan harga LPG 3 kg. Harga eceran tertinggi yang semula Rp16.000 akan naik menjadi Rp18.000. Agar bisa mendapatkan harga sesuai dengan HET, masyarakat dihimbau untuk membeli LPG langsung ke pangkalan LPG terdekat. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti mengatakan, kenaikan harga LPG 3 kg ini didasarkan pada keputusan Gubernur Jawa Timur. Keputusan ini dikeluarkan pada 24 Desember 2024 lalu. Keputusan itu menyampaikan harga eceran tertinggi yang terbaru LPG 3 kg yaitu Rp18.000. Informasi tentang kenaikan ini disampaikan pertengahan pekan lalu dalam rapat bersama Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten dan kota diminta secara serentak mulai 15 Januari sudah mulai menyesuaikan harga eceran tertinggi terbaru. Mulai Selasa kemarin, pihaknya mensosialisasikan kenaikan HET LPG ini kepada masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Ia menyebut sosialisasi terkait kenaikan HET LPG ini memang tidak dilakukan jauh-jauh hari. Salah satu alasannya untuk mencegah adanya penimbunan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro yang selama ini menggunakan LPG 3 kg, dihimbau untuk membeli langsung ke pangkalan. Sebab harga di pangkalan dipastikan sesuai dengan HET, yakni Rp18.000. Dan di Banyuwangi sendiri saat ini ada 2024 pangkalan yang tersebar di seluruh Banyuwangi. Nani memastikan untuk stok LPG 3 kg di Banyuwangi aman. Akhir pekan lalu pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan SBM Pertamina yang menangani LPG 3 kg. Koordinator Agen LPG dari Hiswana Migas terkait rencana kenaikan HET LPG 3 kg pada 15 Januari di Banyuwangi, konsumsi LPG 3 kg sebanyak 53.000 tabung setiap harinya. Rencana kalau kemarin kan memang undangan dari provinsi kan memang baru kemarin, baru hari Rabu apa ya. Nah, ini akan kita sampaikan melalui media sosial terkait sosialisasi harga eceran tertinggi yang terbaru sesuai SK Gubernur itu. Insya Allah hari ini kita naikkan karena memang
sebenarnya di masyarakat harga yang sudah dibeli di pengecer itu sudah antara 20-an ya. Nah, harapan kami konsumen pelaku usaha mikro yang memang menggunakan LPG 3 kg untuk beraktivitas, harapan kami untuk bisa membeli di pangkalan karena harga pangkalan kan 18.000. Oh, siap. Jadi lebih hemat Bu ya. Di Banyuwangi kan banyak sudah Iya, jadi ojo di toko-toko pengecer yang kecil-kecil itu karena kan sudah ada margin 2.000, 3.000 bahkan. Nah, kalau di pangkalan itu insya Allah masih sesuai HET, tidak berani ada margin di luar HET. Harapan kami itulah masyarakat bisa langsung ke pangkalan-pangkalan terdekat yang ada di kota masing-masing, di kecamatan masing-masing, di desa masing-masing. Handoko Kusumo, CTV. Naiknya harga gas LPG 3 kg yang dirasa sangat mendadak oleh kebanyakan masyarakat dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 di tingkat agen dan bisa menjadi Rp20.000 saat masuk ke toko-toko kelontong. Sosialisasinya hanya melalui sebuah spanduk yang dipasang setiap agen dan juga subagen. Harga baru ini akan diterapkan pada hari ini 15 Januari 2025. Harga baru gas LPG 3 kg Rp18.000 di tingkat agen serta subagen dan bisa menjadi Rp20.000 di tingkat pengecer atau toko kelontong. Sosialisasinya hanya melalui sebuah spanduk yang dipasang agen serta subagen, namun masyarakat mengetahui kenaikan harga ini melalui media tanpa dijelaskan alasan kenaikan gas LPG ini. Rudi Irwansyah, agen asal Kecamatan Gambiran, mengaku sosialisasinya melalui spanduk-spanduk dan subagen yang baru dikirimnya dari perusahaan pada hari ini. Untuk harga dari Selasa kemarin masih Rp16.000 dan untuk harga baru akan diterapkan pada Rabu 15 Januari 2025. Dengan kenaikan ini juga nampaknya tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk pesanannya tidak berubah dan setiap subagen masih antara 30 hingga 50 tabung. Dengan kenaikan ini juga tidak ada pembatasan pemesanan ke subagen maupun ke masyarakat langsung. Mas Rudi, ini dengar-dengar harga HET-nya LPG naik ya? Iya. Dari harga berapa ke berapa? Dari harga 16 ke 18. Mulai kapan itu? Itu mulai tanggal 15 besok ya? Ya. Tapi kalau per hari ini masih dijual 16 atau seperti apa? Nah, ini nggak paham saya. Untuk sosialisasi kenaikan sendiri sudah dilakukan mulai kapan Mas dari Pertamina-nya sendiri? Sudah ada sudah ada Surat-suratnya itu dimulai sejak bulan kemarin atau bulan ini? Bulan ini ya, mulai termasuk pembagian pelang itu juga ya? Iya. Pelang kan ini kan belum naik, jadi belum dibagikan. Tapi setelah menjelang naik baru dibagi ya. Dan Eka, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya.
Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak RT. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada, Itu kata saya. dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Torano Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru
Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Naiknya gas LPG 3 kg ternyata tidak hanya isapan jempol saja. Kenaikan tersebut sudah disosialisasikan di agen-agen LPG se-Kabupaten Banyuwangi melalui plakat. Kenaikan gas LPG ini juga sudah banyak diketahui oleh masyarakat yang berkecimpung dalam usaha mikro kecil menengah dan mereka hanya bisa pasrah. Kenaikan gas LPG 3 kg dari agen yang didistribusikan ke pangkalan naik Rp2.000 atau dari Rp16.000 menjadi Rp18.000, sedangkan harga tersebut dapat lebih tinggi lagi jika masyarakat membeli di toko-toko kelontong yang harganya akan menjadi Rp20.000. Kenaikan harga LPG ini ternyata sudah diketahui oleh halayak banyak, salah satu masyarakat yang berkecimpung di UMKM. Salah satu pelaku UMKM usaha penjualan cilok, Bang Oyin, mengaku sudah mengetahui akan terjadi kenaikan gas LPG 3 kg ini pada Selasa pagi saat menyaksikan siaran televisi. Dengan kenaikan tersebut, dirinya hanya bisa pasrah, namun harapannya dengan kenaikan ini tidak ada kelangkaan. Oyin juga menuturkan bahwa ia dalam berkecimpung penjualan cilok dari produksi hingga cilok siap jual dan membutuhkan paling banyak 2 tabung gas dalam 1 hari, maka jika dirata-rata dalam 1 bulan, setidaknya dirinya membutuhkan 60 tabung gas. Jika 20.000 dikalikan 60 tabung, maka setidaknya membutuhkan anggaran 1.200.000. Tahu kalau harga LPG ini mau naik? Tahu. Berapa naiknya? Naiknya piro ya? 2.000. Dari dilakonnya tapi makanya naik ya naik. Iya toh? Ini bakulnya los sih, Lek. Dengan naiknya harga LPG ini sampean menerima atau seperti apa? Ya nerima gak nerima, lah piye? Saya anak timbangane kan LPG. Ya lah iso ya aja muda, lah tapi lah dadi muda pipine. Dan Eka CTV. Pemirsa, mulai awal Februari 2025, PT Kereta Api Indonesia akan meluncurkan KA Ijen Express, kereta api kelas eksekutif yang melayani rute Banyuwangi-Malang.
Peluncuran ini menjawab keinginan masyarakat Banyuwangi yang telah lama menantikan kereta api kelas eksekutif menuju Malang. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani menyambut baik peluncuran KA Ijen Express dan menyatakan bahwa ini akan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang hendak bepergian antara Banyuwangi dan Malang. Selain itu, Kepala PT KAI Daob 9 Jember, Hengki Prasetyo, menambahkan, peluncuran KA Ijen Express ini merupakan respon terhadap tingginya permintaan masyarakat untuk rute tersebut. Bupati Ibu menyampaikan kepada PT KAI yang terus meningkatkan pelayanan perkeretaapian di Banyuwangi, mulai dari revitalisasi stasiun Banyuwangi Kota hingga merespon kebutuhan masyarakat transportasi kereta api khususnya rute Banyuwangi-Malang. Ia menyambut baik adanya peningkatan layanan perkeretaapian di PT KAI dan menunggu dibukanya relasi-relasi baru yang akan menghubungkan Banyuwangi dengan kota-kota lainnya. Jadwal operasional KA Ijen Express direncanakan berangkat dari Malang pada pukul 7 pagi dan dari Banyuwangi pada pukul 19.30. Dengan adanya KA Ijen Express, diharapkan pelayanan perkeretaapian di Banyuwangi semakin meningkat dan memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang. Handoko Kusumo, CTV. Puluhan warga RW 2 di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo meluruk kantor kelurahan setempat. Gegara panitia pemilihan RW membatalkan kemenangan salah satu calon dengan alasan calon hanya memiliki ijazah SD. Sementara syarat sesuai perwali minimal calon memiliki ijazah SMP sederajat. Kesal calon RW yang didukungnya tidak jadi menang, puluhan massa pada Selasa siang meluruk kantor Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo. Massa yang didominasi emak-emak ini kesal lantaran kemenangan calon RW 2 Agus Wahyudi didiskualifikasi oleh panitia pemilihan. Sebelumnya Agus menang telak atas rivalnya Imam Ghazali di angka 143 suara atau selisih 31 suara. Dengan pembatalan sepihak membuat massa melabrak lurah dengan membawa spanduk dengan berbagai macam tulisan kecaman. Menurut warga, saat penjaringan Agus sudah mengutarakan kalau dirinya hanya memiliki ijazah SD. Namun panitia tetap mengizinkan Agus mendaftar meski bertentangan dengan Perwali nomor 31 tahun 2019, salah satunya berbunyi minimal calon ketua RW harus memiliki ijazah SMP sederajat. Datang ke sini, Bu. Mau menuntut RW, Pak. Karena RW mau dilengser, jadi saya tidak setuju. RW 2 harus bagus. Alasannya apa yang kok mau dilengserkan? Alasannya, memang saya cinta sama RW 2, Pak Agus. Saya harus bagus. Pak Agus itu pengertian, membantu warga. Disiplin, apa yang diminta warga, dia ayumi, dia turutin. Dia apa yang bagus, dia lanjutkan. Gitu. Alasannya apa, Bu? Kok mau dilengserkan itu? Apa karena ijazah? Katanya SD, Pak. Ijazah, tapi di sana ada SD. Ijazah ya, ijazah ya. Ijazah, masalah ijazah. Tapi kalau masalah pembicaraan, kebaikan semua Pak Agus. Di pemilihan menang nggak ini? Oh, menang. Bu, Pak Agus ini. Sementara menurut Hari Setio, Lurah Mangunharjo, pemilihan RW tersebut merupakan domain dari panitia kelurahan hanya memberi SK panitia. Soal Agus menang dan harus didiskualifikasi dan dilakukan pemilihan ulang. Panitianya kok buat sampai SD masuk. Sebenarnya awalnya ada kesepakatan untuk meloloskan ijazah SD. Cuman dari pihak calon tidak ada tanda tangan. Akhirnya saat calon ada yang kalah, dia yang nuntut. Kalau kelurahan tidak lulus sama aturan. Perwali 31 2019 menyatakan bahwa pilihan RT RW itu minimal ijazah SLTP. Tidak bisa ditolak lagi, sudah itu aturan seperti itu. Kenapa? Bisa ijazah SD atau SMP andai kata calonnya cuma satu. Tidak berijazah pun boleh. Kalau cuma satu calon. Kalau lebih dari satu, minimal SLTP sudah. Kalau dua-duanya SD, ya tidak masalah. Kelurahan menyalahkan kembali pada panitia. Kelurahan tidak ikut campur masalah ini. Kelurahan hanya membuat SK kepanitiaan pilihan RT dan RW. Jadi tanggung jawab penuh ada di panitia. Walau perwalinya sudah mengatakan bahwa minimal itu kan SMP, kok SD bisa lolos itu gimana, Pak? Itu panitia lagi. Panitia lagi. Dari kelurahan. Kelurahan tetap aturannya seperti itu. Berarti nanti kalau pilihan lagi panitia dibubarkan ya? Nggak bisa, panitia kan sudah ada SK-nya. Warga mengancam akan kembali berdemo jika kemenangan Agus tetap dibatalkan.
Farid Fahlevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam.
Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru
Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, melihat karya lukis di atas kanvas tentu hal yang biasa. Tapi apa jadinya jika karya lukis dilakukan pada media gitar? Penasaran kan? Hal itulah yang dilakukan oleh seorang pelukis di Lumajang. Ia mampu memberi kesan estetika yang memukau hingga memiliki nilai jual lebih. Bahkan karyanya telah dipasarkan sejumlah artis ternama tanah air. Seorang seniman tidak pernah kehabisan akal, akan selalu usil dengan ide dan selalu penasaran serta mencoba hal baru. Itulah secuil kalimat yang dapat menggambarkan sosok Koko Yulistio Wahono, 45 tahun, warga Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Pria yang akrab dipanggil Bung Tio ini memilih cara berbeda dalam berkarya, di mana alat musik gitar menjadi media yang dipilih untuk menuangkan kepiawaiannya dalam menggoreskan tinta. Tangan Bung Tio ini nampak cermat sekali, meniti gambar pada alat musik gitar layaknya sebuah kanvas yang lumrah. Ide melukis menggunakan media gitar ini diawali Bung Tio dari coba-coba pada tahun 2019 silam, lantaran ia jenuh melukis pada media kanvas saja. Namun, siapa sangka keusilannya justru menghadirkan minat banyak orang. Kini sudah tak terhitung berapa jumlah karya pria ini. Gitar-gitar lukisannya telah dipesan berbagai kolektor hingga sejumlah gitaris ternama tanah air. Untuk menyelesaikan karya lukisan pada satu gitar, Bung Tio membutuhkan waktu 1 bulan lamanya. Setiap satu karya lukisan ia jual seharga 10 hingga 12 juta rupiah. Kalau untuk pesanan ada beberapa gitaris Indonesia juga, terus ada juga beberapa kolektor di Jakarta, beberapa artis-artis juga, baik lokal maupun juga artis nasional ada yang pesan ke kita. Berapa, Mas? Untuk nilai kisaran pemesanan untuk biaya karya aja, jadi bahan atau gitarnya dari pemesan, untuk biayanya sekitar 10 sampai 12 juta ya. Dalam satu gitar butuh berapa lama waktu? Dalam satu gitar pengerjaan mulai dari melepas semua perlengkapannya, kemudian melukis gitarnya dan mengembalikan dan merakit kembali itu kurang lebih 1 bulan. Bagaimana pemirsa? Anda penasaran? Silakan saja kirim gitar kesayangan Anda kepada Bung Tio dan miliki gitar dengan lukisan hidup berfilosofi. Yongki Nugroho, CTV. Lukisannya, Mas. Ratusan warga di Jember berunjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Jember. Mereka menuntut penyelesaian masalah jalan raya provinsi yang rusak akibat dilalui truk pabrik yang melebihi kapasitas. Inilah aksi ratusan massa dari Kecamatan Puger dan sekitarnya berunjuk rasa di depan kantor pendopo Pemkab Jember pada Senin siang. Ratusan massa tersebut menuntut penyelesaian masalah jalan provinsi. Membawa 7 armada truk dan 7 mobil elf, mereka menuntut adanya perbaikan di sepanjang ruas jalan Rambi Puji Puger. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah akibat sering dilalui truk dengan muatan lebih dari 15 ton yang keluar masuk pabrik semen PT Imasco Asiatik. Bahkan menurut pengunjuk rasa tak jarang truk yang melintas membawa muatan lebih dari 40 ton.
Beratnya beban tersebut membuat aspal sepanjang Rambi Puji Puger dan Jombang Puger mengalami kerusakan parah. Rusaknya jalan juga membuat sejumlah kecelakaan yang menyebabkan 2 nyawa melayang. Selama ini bayangin Mas coba, klasifikasinya kelas 3, ya maksimal muatannya 8 ton. Yang melintas 70 gross ton, 60 gross ton, 50 gross ton, ya rusak lah. Kerusakan itu menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan, ya jalan berlobang sehingga menimbulkan korban jiwa. Kita tidak kurang-kurang kepada negara dan pemerintah. Tiap hari ditembel, ya ditambal itu tiap hari. Coba masa mau gini terus? Loh, berapa negara kerugian di situ? Tadi jalan tengahnya gimana tadi? Di jalan tengahnya itu sudah kita saling jaga diri aja lah. Ojo mengutamakan egois ya. Kalau tadi dari salah satu PMA itu menyampaikan karyawan kita sekian, karyawan sekian. Kalau mereka cuma resiko rugi materi. Lah kalau kita nyawa Pak. Ya sudah berapa korban jiwa meninggal. Nah, dan itu satu pun tidak ada yang didatangi sama PMA tersebut. Nah ini kan yuk keparat. Pemerintah Kabupaten Jember langsung merapatkan hal tersebut dengan mengundang sejumlah pihak, seperti Komisi C DPRD Jember, perwakilan DPRD Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta para pemilik usaha swasta. Dalam rapat tersebut disimpulkan sejumlah kesepakatan, diantaranya larangan kendaraan muatan lebih 15 ton melintas, perbaikan setiap hari oleh tim reaksi cepat dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, dan sejumlah kesepakatan lainnya. Ini adalah satu niatan baik bahwa ini jalan tiap tahun diperbaiki, tapi karena memang bebannya memang besar di situ, ini terjadinya dan hujannya yang intensitasnya tinggi, kerusakan cepat sekali rusak. Dan provinsi sudah menyiapkan khusus 52 miliar, 30 miliar itu untuk pekerjaan jalannya, untuk rehab jalannya, dan itu kami tadi nyampaikan bahwa kalau 30 miliar ini untuk 4,8 km. Tapi itu jalannya seperti yang ada yang sekarang, pakai lapisan aspal biasa. Kami sampaikan tadi, Pak, jangan ini, tapi kami minta beton. Karena di sini ini bukan jalan kelas 1, 2, 3, 4, tidak lagi. Ini jalan masuk jalan khusus. Jalan khusus itu harus pakai konkrit. Jadi konkrit bawahnya lapisan subgridnya itu pakai beton, konkrit, atasnya pakai aspal. Dan itu hanya mendapatkan 2,5 kilo, tidak 4 kilo lagi. Nggak ada masalah. Tapi ini ada teman-teman dari provinsi, Pak Sate, beliau menyampaikan nanti akan diusahakan terus masuk di dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Bertahap akan terus diselesaikan. Sedangkan yang 22 miliar itu adalah untuk pemeliharaan. Pemeliharaan di spot-spot tertentu yang memang itu rawan, itu akan dilakukan treatment di sana. Itu konsepnya 52 miliar. Lutfi Kurahman, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan lahan tak produktif, petani buah di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo berbudidaya melon Thailand. Ada 3 varian melon, cita rasa manis, dan tekstur renyah kualitas premium tertanam di lahan taman greenhouse. Pola tanaman serta perlakuan khusus bisa raup keuntungan puluhan juta rupiah. 2 unit taman greenhouse melon milik pasangan suami istri Sugeng dan Eli berdiri di lahan produktif di Dusun Langai, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Melon varietas Sweet Nest, Sweet Lavender, dan Sweet Intanian dihasilkan kualitas premium dengan cita rasa manis dan tekstur renyah. Modal sekitar 10 juta rupiah hanya untuk bangun 2 unit taman greenhouse di lahan seluas 400 meter persegi. Meski modal besar, keuntungan setiap musim panen mencapai puluhan juta rupiah. Sugeng mengaku berkat pengalaman yang dimilikinya, taman greenhouse melon ini memiliki keuntungan sendiri. Perlakuan melon 3 varietas berkualitas premium dari penyemaian, perawatan buah, dan cara jitu menahan berbagai serangan hama tanaman. Penggunaan metode greenhouse yang bisa menanam 1.300 melon dibangun untuk mencegah gagal panen jika musim cuaca penghujan.
Di sini sekarang varietasnya sweetnet, sweet lavender, sama intanon. Jadi 3 varian. Untuk yang paling populer? Yang paling populer sekarang untuk saat ini sweetnet yang paling populer. Kenapa kok bisa populer? Jadi mereka manisnya lebih crunchy, terus enggak berair, begitulah. Jadi enak, memang enak. Untuk perawatan sendiri apa perawatan khususnya, Pak? Perawatan khususnya dari yang intinya itu pertama dari pengolahan media. Jadi medianya itu harus betul-betul diolah dengan baik agar tidak menciptakan, ya istilahnya kalau medianya bagus, penyakit-penyakit itu juga berkurang, begitulah istilahnya begitu. Akar bisa tumbuh dengan baik, jadinya menghasilkan buah yang premium begitu. Cita rasa manis, minim berair, dan tekstur renyah dari melon sweetness sungguh memanjakan pembeli. Ini melon jenis sweetnet ya, dari Thailand yang ada di Sumber Kolak ini ya, rasanya manis, terus teksturnya lembut dan tidak berair. Crunchy. Nah, yang jelas juga crunchy, kerasa juga di sini. Kalau dari perbedaan melon yang lain itu crunchy-nya lebih kerasa ini. Terus kalau manisnya itu lebih manis ini, apalagi ini juga saya juga rasanya itu agak beda. Ini musim hujan tapi manisnya masih lebih ada daripada kalau melon pada umumnya itu kan hampir berair, manisnya kurang. Nah, kalau ini ya lengkap lah, crunchy-nya ada, terus nggak terlalu berair dan juga manis sih. Satu kali panen, melon kualitas premium di Taman Greenhouse bisa menghasilkan 1 ton lebih dan dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pemasaran melon 3 varietas ini selain Situbondo dijual ke Bali, Pasuruan, Probolinggo hingga Blitar. Andi Nurholis, CTV. Bertengkar hebat, rumah staf tata usaha SMAN 1 Keraksan Kabupaten Probolinggo dibakar suaminya sendiri. Akibat kejadian itu, beberapa bagian bangunan termasuk tumpukan pakaian dan kasur ludes terbakar. Takut terjadi KDRT lanjutan, korban memilih lapor polisi. Beginilah jadinya jika masalah rumah tangga tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Azariansyah 38 tahun dan Listi Anggraini 31 tahun, warga perumahan WPS Desa Kebonagung, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Usai bertengkar hebat masalah rumah tangga, sang suami justru nekat membakar rumahnya sendiri yang selama ini ditinggali bersama istrinya. Akibat ulah suami, beberapa sisi bangunan seperti dapur dan atap ludes terbakar. Bahkan tumpukan baju dan kasur juga ikut terbakar. Menurut Rahmat, security perumahan, sebelumnya Pak Sutri tersebut bertengkar. Pada saat rumah terbakar, penghuni rumah terlihat meninggalkan rumah. Suami bekerja sebagai karyawan swasta, sementara istrinya staf tata usaha di SMAN 1 Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Sekitar kemarin malam, itu jam 9 kurang 15 menit saya ketemu sama pemilik rumah. Saya kan kebetulan di sini tugas keamanan, kebetulan tiket malam. Saya keluar berpapasan, sebenarnya itu saya jemput warga, saya tinggal nganterin warga, pulang-pulang sudah jadi kebakaran. Ya. Sementara pemilik rumah yang laki yang tadi papasan saya itu dicari sudah ada. Kalau dilihat dari warga melihat lokasi TKP kayaknya dibakar. Mungkin ada masalah mungkin ya dari dengar warga sekitar antara suami istri. Kalau informasi dari warga ada ya. Istri ikut pulang ke rumahnya orang tuanya. Kebetulan orang tuanya kan orang Keraksan juga. Oh, berarti pulang ke rumah orang tuanya. Terus kalau yang suami tidak tahu sudah ya kemana? Suaminya info terakhir sudah dari Polsek. Oh, sudah dari Polsek. Okay. Tapi kalau untuk masalah apanya nggak tahu masih ya. Mungkin di tangan pihak yang berwajib. Kepolisian ya. Saat ini korban Listi Anggraini melaporkan suaminya ke kantor polisi setempat atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga.
Hingga kini belum diketahui pasti pemicu pertengkaran hingga salah satu penghuninya membakar rumahnya sendiri. Farid Falevi, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.